Halo Kak Rido, Assalamualaikum. Salam, sehat. Wes mantap potong rambutnya Kak Rido. Wah, ya cukur dulu, coba botak. Keren Mas Ola. Hah? Sehat. Di mana Kak mesin sekolah? Iya Kak Rido. Ini mau pulang Kak Rido. Kak Eki udah pulang. Udah, dia hari ini nggak ada jam Kak Rido, tapi pagi tadi masuk. Siap-siap Kak. Oke, siap Kak Rido. Yuk, tunggu bentar ya Kak. Oke. Oke Kak Yusmi, udah muncul. Oke, Kak. Di sekolah Kak. Iya, sholat bentar ya, Kak. Oke siap. Oh, Kak Mus, di mana Kak Mus? Lagi di depan rumah. Mantap. Udah rame nih Kak. Belum. Baru 6, 5, 6 sama saya. Tunggu sebentar Kak, kita tunggu berapa orang lagi, sedikit lagi nih Kak.
Masih di hari duta, Kak? Enggak, udah pulang lah tadi lagi jam 11. Oh, Mm, tidak pulang masing-masing ke rumah lah ya. udah. Biar ya duta terus keenaan nanti ya. Udah Masih cair tanggal dia duta. ya, Kak Rido tuh Mas Topik lu. Hah? Apa? Udah cair. Iya, ada cair kan? Cair, cair ya. Transfer Dari ya. dari tatamu kemarin cair, masuk ke hotel cair. Ya kan nggak salah. Itulah enaknya kau di BGP ini Kak. Makanya kalau ada info di BGP Duit ya. Duit lumayan Kak. masuk, Kak ya. Heeh. Karena dia apa kan? Ini tanda tangan di piagam tuh Pak Musnedi ya. Piagam mana tuh Kak? Piagam untuk kemarin tuh kan ada Pak Musnedi. Berarti Pak Musnedi ketua pelaksananya ya? Ya PIC-nya ya dia ketua ya. PSI-nya. Oke, Apalagi dia, dapat. apalagi dia bagian PAUD ya. Iya, Paul iya. Kenal Kak? Kenal. Saya Cari. kalau BGP ada yang kenal, terus di BBMP banyak juga yang kenal, Kak. Hmm. Ah, juga kenal deh mon. Anak siapa? Anak Charlie loh. Enggak, Pak Saula. Salah. Ini kita pembahasan apa, Kak? Masalah nyata, Kak? Iya, aksi nyata nih Kak. Nah. Oke, ada berapa orang nih Kak? Baru 8 sama saya nih Kak. Tunggu bentar lagi Kak. Sedikit lagi. Kak Nugra dari mana itu Kak Mus? Kurang tahu gak, Kak? Kemana dia? Saya pun nanti izin, Kak, sama kayak Pak MT. Oh apa? Acara? Latihan apa poli itu? Di mana Kak? Di Desa Angkasa. Oh, dekat rumah juga? Enggak, lumayan juga arah ke sore. Oke, ada 9. Sore. Oh, jauh juga ya? Iya. Kak Ari tahu dah nih. Biasa cepat dia masuk nih Kak Mustabik, Kak Ari. Ya, kemana dia nih? Di tag dari sini loh. Kalau si Andre masuk nih, Andre. Ada. Andre main bola tuh Om 40. 40. Itu udah dimudahkan, Kak. Diminta di dalam pertandingan tuh 45. Ya kan wajahnya enggak pantas lah. Pantas lah. Pakai topeng deh tuh. Oh. Ya, Andre. Mana dia nih?
Wajahnya Kak umur 20-an. Kak Ari. Di 5 orang lagi Kak Ari, Kak Nugrah. Oh Kak apa Re ya, Kak Re. Kak Apri masuk nanti tuh. Adi pas rumah. Kak Apri udah masuk, Kak Apri dah. Oh, dah. Kak Re dah. Kak Re, di mana Kak Re? Buka Baru Kak Re. baru simpang trali tadi, Kak. Pasang trali. Iya. Oh, cair dia masang trali langsung ya. Iya, Kak. Kok mirip vokalis Kangen Band Kak Rai itu Kak ya, rambutnya. Vokalis kangen banget. Berarti Babang Ganteng ya kan? Iya. KMT udah masuk nih. Kakak ketua. Ketua nih. Tim penasehat. KKMT. KKMT. Orang Papuan, KKMT. Kemana KKMT? Kak Ade mana Kak Martua? Enco. Oh, Enco Indra. Belum ada kabar dia. Apa coy? Pani ayo pemertua, menyala pemertua. Iya menyala, waktu apalah kan. Kalau sudah lancar, pakai sanco. PPG. Lah, daftar lah, tinggal nunggu uji lagi. Tanggal berapa? 17. Sesi. Gambar Rido, kawan-kawan semuanya doakan sukses lagi. Amin. Semoga lulus tahun depan bisa Apa? Aku tadi. Bisa kita di angkringan Morido. angkringan. Oh ya, ajak Kak Mus ya Kak. Oke, asip. Tanggal Kumpul 17 lagi. Bang Indra, Bang. Ujiannya tanggal 17 Bang Indra. Iya Bang Rai. Sama lah kita. Oke, berjuang Bang Rai. Enco. Oi, Sesi berapa kan? pertama. Anggota ketiga Enco, 17, tanggal 17. Pak Mary? Kakak-kakak Pasda, kakak-kakak, doakan kami ya. Pasti doa. Doakan kami lulus PPG, PKG. Cepat dapat pasangan. Itu Zoom belajar. Itu satu grup itu. Jam berapa mulanya, Kak? Oke, kita mulai lagi karena kakak udah minta nih. Oke. Kak Mus pimpin doanya dulu. Kak Anugrah lagi apa? Lagi di jalan. Oke, baik untuk seluruh kakak-kakak. Untuk hari ini kita akan kegiatan Zoom. Sebelum kita memulai aktivitas kita, sebaiknya kita berdoa dulu agar semuanya diberi kemudahan dan kelancaran pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita terima bisa bermanfaat untuk kedepannya ilmunya dari Kak Fasda kita. Amin. Mari kita berdoa, menurut kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mustopik. Oke, Kak.
Ya kakak-kakak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Sore, ya, ini mungkin udah sore. Bagaimana kabarnya hari ini kak? Sehat? Sehat, Kak. Alhamdulillah sehat kak. Ada kendala di LMS kak? Atau tes akhir udah dibuat? Gak ada yang mau bantu. Oh, berarti semuanya udah selesai kak tes akhir? Tes akhir, tugas belum. Ah ya, oke. Semoga dipermudah semuanya kak. Hari ini kita masuk ke aksi nyata kak. Praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik kak. Jadi apa yang telah kita pelajari kak dari modul 1.1 sampai 2.6 ini kita buat aksi nyatanya kak. Dari 1.1 kak yang telah apa yang kita pelajari selama ini kak. Lanjut. Oh sebentar. Ya. Salah mudah. Coba kakak tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Muncul rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Inilah perintah dari yang digambar ini kak. Kita disuruhnya fokus belajar, munculnya rasa syukur terhadap kita, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kebajikan terhadap kakak-kakak sekalian. Oke. Doa bersama udah tadi kak. Kesepakatan bersama kita seperti biasa ada 7 item ini kak. Oke, halo kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini 1. Merefleksikan koneksi antar materi. Jadi kita koneksikan antar materi dari 1 sampai 2 ini kak. Memahami penugasan aksi nyata. Yang kedua, yang terakhir nanti kak. Agenda kita pada sore hari ini, pertama refleksi koneksi antar materi 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, diantaranya ada pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, serta penilaian, dan terakhir lini masa 20 menit. Selanjutnya dialog, diskusi, dan tanya jawab 7 menit, terakhir penutup 3 menit. Oke, merefleksikan koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Kira-kira kak, ini koneksinya, ini dia. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif kak? Kira-kira ada yang bisa open mic kak? Sejauh apa pemahaman kakak-kakak nih terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Sampingnya lagi, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh open mic kak atau di kolom chat kak. Kak, kira-kira sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Setelah kita mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.1, perubahan paradigma guru, 1.2, selanjutnya 1.2 dan 1.3, terakhir sampai kita pembelajaran asesmen otentik ya. Boleh di kolom chat. Jawab kak. Ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar? Yang saya pahami mengenai keterampilan mengajar ini kak, di mana yang pertama tadi pembelajaran berpusat pada peserta didik.
Ya, Kak. Kedua, peserta didik mampu menerapkan apa yang telah kita ajarkan atau yang telah kita sampaikan kepada peserta didik tersebut. Sekira-kira begitu, Kak. Oke, yang penting maksud Kak Ray yang berpusat langsung kepada peserta didik ya, Kak. Peserta didik yang aktif ya, Kak. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Ray. Lanjutnya, ada lagi kakak-kakak yang lain? Atau boleh di kolom chat? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini modul 1.1 nih, Kak. Boleh dituangkan di kolom chat, Kak. Berarti tinggal Kak Ari yang mau masuknya ya. Kak dia udah masuk. Oke, ada lagi kakak-kakak? Boleh di kolom chat. Kita lanjut. Nah, ini yang kedua. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar, Kak? Nah. Oke, ini ada Kak Mustopik rupanya. Tunggu kita baca dulu. Menurut saya dapat memastikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kesiapan dan pemahaman peserta didik, dan memberi penguatan kepada peserta didik, serta memvariasikan cara dan materi pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Mustopik. Ini ada lagi Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Nah, setelah kita mempelajari Kak, kira-kira Kak, apa saja strategi mengajar itu Kak? Nah, ada yang bisa open mic atau kolom chat boleh juga. Nah, apakah pemahaman yang selanjutnya ini Kak? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak? Kira-kira strategi mengajar semalam apa-apa saja Kak? Di sana ada gaya mengajar itu Kak. Nah, gaya mengajar yang kita praktekkan itu Kak. Nah, Kak Mus, kira-kira bisa kasih tanggapan? Atau Kak Yusmi? Ya, Kak Yusmi lah nih. Halo Kak Yus. Iya Kak. Kira-kira Kak, strategi mengajar apa yang Kakak ketahui Kak setelah kita mempelajari yang semalam Kak? Gaya mengajar. Strategi mengajar yang pertama kita harus menguasai materi, keterampilan, ya. Terus tengok apa anak, anak itu kayak mana, semangat atau tidak. Gaya mengajar Kak yang Kakak ketahui Kak, kira-kira Kak? Gaya mengajar. Ya, salah satunya seperti komando yang Kakak praktekkan sama Anugrah semalam. Seperti komando. Apalagi itu ya Kak?
Oh ya. Komando aja yang saya ingat Kak, karena saya di sini pakai ke sistem komando. Soalnya keinget saya kakak sama Kak Anugrah itu gaya timbal balik kalau nggak salah kakak praktekkan semalam tuh ya. Tuh. Ini Kak, apakah pemahaman Kak Yusmi ini terhadap strategi mengajar sudah mendukung Kak paradigma kakak saat ini? Kira-kira Kak, udah ada perubahan gitu Kak? Ada ya Kak? Oke, bentar Kak. Oke, kita lanjut di kolom chat. Ini ada kamu sudah tadi Kak Charlie, keterampilan mengajar PJOK yang efektif, penguasaan materi, keterampilan berkomunikasi dengan baik, serta didik, manajemen kelas, motivasi, kreativitas, dan evaluasi. Selanjutnya Kak Indra, pembelajaran yang efektif dapat dilakukan seperti 1. Kualitas pembelajaran, 2. Tingkat pembelajaran yang memadai dan menarik. Ini Kak, yang berikutnya Kak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar Kak? Boleh di kolom chat atau open mic Kak. Oke. Oke, strategi mengajar ini ada lagi masuk. Gaya mengajar yang kita dapatkan dari pembelajaran kemarin yaitu gaya komando, gaya latihan, gaya umpan balik, gaya inisiatif siswa, dan gaya inklusif. Ya, itu ada beberapa gaya yang disampaikan oleh Kak Mustopik. Kira-kira kakak yang lain ada Kak? Gaya mengajar Kak. Lagi Kak? Ya Kak Ade. Bentar Kak.
Strategi mengajar adalah cara guru dalam proses pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Ya, intinya ke tujuan pembelajaran semuanya ya, Kak. Terus Kak Ade. Ya, Kak, di strategi pembelajaran tuh ada terbagi, salah satunya yang kita pelajari itu, Kak, gaya mengajar. Gaya mengajar ada beberapa, Kak. Yang sering kita lakukan itu gaya komando, gaya latihan seperti yang dibilang Kak Mustafik tadi, gaya timbal balik yang dipraktekkan oleh Kak Yusmi kalau nggak salah dengan kelompok Kak Anugrah, ada gaya pemeriksaan diri, banyak lagi nih, Kak, gaya penyertaan, sampai nanti di akhir tuh gaya pemecahan masalah, dan seterusnya itu, Kak. Ada penuaan konvergen, divergen, nah lengkap tuh semua gaya. Ada lagi ke kakak, Kak Charlie ya. Kak Charlie, strategi yang kita pilih merupakan suatu pendekatan seorang guru kepada peserta didik untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Oke, metode-metodenya ya, Kak. Bagus, Kak. Oke, Kak Yusmi, strategi mengajar itu gaya komando, timbal balik. Nah, oke, Kak. Sini ada lagi. Kita lanjut. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak, Kak? Ini selanjutnya, Kak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak? Dan apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung perubahan nih, Kak, paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Pendidikan gerak nih ada berapa konsep semalam, Kak? Nah, saya rasa kakak-kakak masih ingat nih. Ada 4 konsep ya? Ya, salah satunya Kak Mustafik. Iya kan, konsep apa tuh ya? Konsep ruang, tubuh, konsep ruang, konsep Ruang. tubuh, konsep posisi, keterhubungan, nah, perubahannya konsep Nah. upaya. konsep tubuh tuh apa yang bergerak di tubuh kita. Ya, Konsep ruang kemana gerak akan gerak kita dilakukan. dilakukan. Konsep Konsep upaya itu usaha, waktu. Upaya atau usaha itu waktunya. ya. Keterhubungan, Perhubungan antar individu ke kelompok, Ya. kelompok ke individu. Oke, masih ingat ya, Kak? Masih, Kak. Nah, kakak-kakak yang lain, tadi Kak Maratua kalau nggak salah apa tadi? Angkat tangan, siapa tadi ya? Ada lagi, Kak? Ini lagi kita selanjutnya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait pendidikan kebugaran, Kak? Ini di kolom chat boleh nih, Kak. Atau di aplikasi Padle lah saya buatkan ya. Kolom chat aja langsung untuk sementara, Kak. Oh, boleh. Kolom chat aja dulu ya. Biar Iya, Kak, lebih ya. efektif ya. Iya, Lebih gampang. Kak.
Boleh di kolom chat, Kak. Saya tunggu Oke, sejauh apa pemahamannya terhadap model pendidikan kebugaran, Kak. Ini model pendidikan kebugaran. Kalau nggak salah pembelajaran satunya komponen kebugaran terkait kesehatan dan aktivitas pembelajarannya. Kedua, prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran. Ketiga, merancang nih Kak, program latihan menggunakan pedoman FITT. Boleh di kolom chat, Kak. Oke. Dari Kak Mustopik, pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, serta pembiasaan pola hidup sehat. Yang ada pada komponen 2 kebugaran, prinsip kebugaran dan rancangan aktivitas kebugaran jasmani. Dari Kak Anugrah, pendidikan kebugaran tidak hanya fokus pada aspek olahraga atau aktivitas fisik semata, tetapi juga pada pengembangan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Nah, apa lagi Kak? Yang ada Kak Ade, cara pendidikan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat. Nah, yang penting anak-anak tahu caranya bagaimana meningkatkan kebugaran jasmani ya Kak. Tapi tidak bisa kita paksa ya Kak, yang penting mereka tahu caranya. Oke, ada lagi kakak lain, Kak Charlie nih mau ngomong katanya kayak ini. Tutup kamera. Atau oke. Mana nih Kak? Udah lanjut sini ya. Sebentar ya. Kak Charlie ini ada model pendidikan kebugaran merupakan pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran gaya hidup sehat. Nah,
Duh, fidget ya. Udah lagi Kak? Yuk. Kita lanjut kalau tidak ada Kak. Nih, sejauh apa pemahaman saya atau kakak terkait sport education Kak? Nah, ini pasti tahu nih. Oh, ada Kak Saula, tunggu sebentar. Merupakan suatu tujuan penting dalam pendidikan jasmani untuk meningkatkan kebugaran fisik, keterampilan motorik, dan pengetahuan kesehatan. Ya. Yang penting kebugaran ini Kak, seperti saya bilang tadi, bagaimana anak itu tahu caranya untuk melakukan bugar bagi diri dia Kak. Jadi dia sepanjang hayatnya itu sehat Kak. Jadi awet dia sampai tua. Oke, ada lagi Kak? Ini Kak, kita masuk ke sini Kak. Sejauh apa kakak-kakak pemahaman terkait sport education Kak? Terkait pemahaman kakak-kakak tentang sport education Kak. Boleh di kolom chat lagi Kak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model gitu Kak, yang telah kita praktekkan itu Kak di sana. Oke, Kak Anugrah ini ada. Sport education model adalah sebuah pendekatan pembelajaran pendidikan jasmani yang mengintegrasikan pengalaman olahraga ke dalam kurikulum sekolah. Ya. Ada lagi Kak, kakak-kakak yang lain. Sport education atau sebuah turnamen mini atau yang dirancang yang memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita Kak. Jadi intinya Kak, sport education nih, apa dulu aset yang ada di sekolah kita? Nah, itulah yang kita manfaatkan Kak. Itulah dasarnya, aset based thinking yang ada di sekolah kita. Kalau kita hanya punya lapangan kecil, lapangan bola, bagaimana kita manfaatkannya? Nah, seperti membuat yang unik-unik lah Kak. Piala nggak perlu beli yang bisa dibuat sendiri di sekolah, seperti itu Kak. Manfaatkan aset apa, mungkin di sekolah banyak kertas, jadi apa yang ada aset di sekolah kita Kak, nah, itulah yang kita akan buatkan sport education, itu dasarnya Kak. Ini ada Kak Eki. Menurut siswa memainkan banyak peran daripada olahraga pada umumnya yang hanya berperan sebagai pemain. Sedangkan KAD pembelajaran otentik. Pembelajaran otentik membantu siswa untuk berkembang menjadi olahragawan yang kompeten, bijaksana,
berpengetahuan dan antusias, dan juga dapat meningkatkan nilai-nilai karakter siswa seperti kompetitif, sportif, fair play, disiplin, tekun, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, taat aturan, dan respect. Sementara di sini ada Kak Mustopik. Dalam SEM ada beberapa tujuan yang terpenting dalam pembelajaran yang kita bahas kemarin. Mengembangkan keterampilan dan kebugaran, menanamkan nilai-nilai karakter seperti sportivitas, kompetitif, disiplin, dan tanggung jawab, membantu siswa menjadi pemain yang sesungguhnya, dan Oke, Kak Yusmi nih. Mengembangkan keterampilan dan kebugaran, tanggung jawab, dan kerjasama. Kak Yusmi. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ya Kak. Oke, yang ini Kak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik Kak? Nah, ini baru kita pelajarin 2-3 hari yang lalu Kak. Oh, ini saya minta apalah Kak Saula, Pupera dulu. Tanggapannya Kak? Asesmen otentik Kak. Yang baru kita pelajarin. Nah, langsung open mic Kak. Atau Kak Eki. Nah, mana Kak Eki? Halo Kak Eki. Halo Kak. Oke, setelah kita mempelajari asesmen otentik Kak, apa yang Kakak ketahui Kak? Sedikit aja Kak. Asesmen otentik ini suatu proses evaluasi Kak, yang melibatkan berbagai bentuk terhadap kinerja pada siswa. Dalam bentuk permainan ya Kak? Iya Kak, dalam bentuk permainan. Oke, terima kasih Kak Eki. Lanjut Kak, kakak-kakak yang lain. Ada, mau di kolom chat bisa juga. Asesmen otentik Kak. Yang baru kita pelajarin hari Selasa kalau nggak salah. Boleh di kolom chat ya Kak.
Atau Kak In. Ada Kak Indra itu, Kak? Ini Kak Indra nih. Ya, Kak Ade ada nih. Merubah konsep tentang rubrik penilaian secara motorik dengan cara menugaskan siswa agar bergerak seluruhnya. Ya, betul, Kak. Dengan Kak Mustopik, dengan adanya pembelajaran asesmen otentik, kita tidak lagi dengan cara model satu arah, ya, tapi dengan cara keseluruhan dan proses permainan. Kita bisa lakukan penilaian, namun tetap tercapai tujuan pembelajaran. Ya, betul, Kak. Kita tidak ada lagi satu arah. Sebelumnya kita passing bawah aja kita nilai. Kalau otentik ini kan sudah berbentuk permainan, dia langsung game. Jadi kalau sudah bisa dia melakukan passing kepada temannya sampai passingnya, itu udah ada nilainya tuh, Kak. Nilainya dengan apa? Dengan rubrik. Kak Ari. Oh, ada. Untung masuk Kak Ari dah. Mantap. Kalau cara-cara lama kita lakukan, Kak, sering kita lakukan bola voli, passing bawah, terus dalam permainan belum tentu dia bisa, Kak. Nah, karena dalam permainan tekanannya lebih tinggi, atmosfernya lebih beda dalam kita melakukan dengan sendiri. Boleh di kolom chat, Kak. Kak Charlie Van Houten. Asesmen otentik membantu guru melihat kemampuan siswa secara menyeluruh dan membantu siswa belajar lebih efektif. Ya, pasti secara menyeluruh bisa kita lihat nih, Kak. Mantap, Kak Charlie Van Houten. Karena dia udah nyata dengan nyata dia, Kak. Ini ada Kak Saula. Pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ya, terima kasih Kak Saula. Izin OTW, Kak. Oke, hati-hati Kak Mustopik. Semoga menang. Kak Anugrah. Kak Anugrah Stompul nih. Kak Anugrah masuk. Pemahaman saya terkait asesmen otentik mencakup konsep dan penerapan asesmen yang berfokus pada penilaian yang lebih relevan, nyata, ya, dan mencerminkan konteks hidup nyata. Ya, betul, Kak. Nyata dengan permainan dia, Kak. Langsung dia turun anak-anak tuh, Kak. Itulah otentik ya. Ada lagi kakak-kakak yang lain sebelum kita lanjut? Sekitar 2 menit lagi saya tunggu. Saya minta nih yang bicara nih. Siapa nih ya? Kak Re, masih ada situ Kak Re? Sebentar ya, Kak. Sebentar. Merubah dulu.
Bentar Kak. Ada lagi Kak, kakak yang lain kira-kira sejauh apa pemahaman terkait asesmen otentik Kak? Kalau tidak ada, kita lanjut Kak. Tujuan, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Keterampilan pedagogik, nah, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Oh, ini kita masuk Kak yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Nanti kita Kak dalam minggu besok itu kita akan membuat aksi nyata nih Kak, berupa video lagi 30 menit. Nah, nanti saya jelaskan di sini Kak. Minggu besok kemungkinan kita nggak ada Zoom ini Kak. Kita fokus, nih satu pengantar tugasnya. Setelah mempelajari semua modul nih Kak, dari 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Nanti di kelas kakak masing-masing nih, yang akan dinilai oleh saya sendiri nanti di LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, refleksi yang telah kita pelajari seperti Penborg Grips, Penborg Borten, itu kerangka besarnya Kak. Ada so what, no what, atau yang lain tuh Kak bisa kakak pakai untuk refleksi. Selanjutnya, pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG ini Kak. Keberpusatan pada peserta didik secara dapat dilihat dari 3 aspek. 1. Pengembangan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Strategi-strategi kita tuh Kak, yang telah kita pelajari semalam Kak. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Inilah Kak 3 aspeknya Kak. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Sebentar. Tuh. Oke. Keseluruhan aspek tersebut akan
diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Rekaman video pada saat pelaksanaan praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi satu kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit, Kak. Tanpa edit. 3. Kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran. Dan 5. Testimoni peserta didik. Ya. Penjelasan teknik aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Penugasan mandiri nih, Kak, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan khususnya nih, Kak, peserta dapat memahami, nih kakak-kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Oke. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan aja, Kak. Nah, jadi kakak-kakak membuat modul ajar satu pertemuan sebagai simulasi yang akan disimulasikan, Kak. Untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif, yang berpusat pada peserta didik. 2. Dalam pengembangan modul ajar dapat melihat kembali, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah ada. Kerjakan di modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ini yang modul semalam nih, Kak. Apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, backward design? Pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik, kakak-kakak nanti. Jadi, Kak, usahakan membuat modul ajar ini, Kak, dari backward design ini, Kak. Nah, yang telah kita pelajari. Tujuan, asesmen, baru terakhir strategi pembelajarannya atau langkah-langkah pembelajarannya, Kak. Implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif. Jadi yang efektif nih, Kak, jangan terlalu banyak kali apanya, Kak. Yang penting, pernah saya bilang, kalau kita mengajari lari, jangan hanya start aja dipelajari, Kak. Nah, langsung aja ke tujuannya. Nah, dari start lari sekencang-kencangnya, tujuannya sampai ke garis finish. Nah, dengan mengakomodasikan kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Lihat apanya nih, Kak, diferensiasi kemampuan masing-masing peserta didik nih, Kak. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis aset. Nah, jadi apa yang ada di sekolah kakak tolong dimanfaatkan, Kak, dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Next. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah, kakak-kakak. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam modul ajar, diimplementasikan penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK
disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Yang ketiga nih Kak, kemudian unggah modul ajar atau RPP yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas Kak. Kakak nanti mengunduhnya di LMS Kak. Ini ada aspek penilaiannya. Pertama, yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Satunya, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 2, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaksi adanya timbal balik antara peserta didik dan juga guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. 2B, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Satunya, pembukaan proses pembelajaran. Melakukan aktivitas pembelajaran yang konseptual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. 3, mendapatkan pengajaran yang efektif, mengembangkan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. 4, pendekatan dalam mendampingkan peserta didik. 5, menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 6, penerapan pembelajaran berbasis model. 7, penutupan proses pembelajaran. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Rancang asesmen otentik, menerapkan asesmen otentik. Di asesmennya otentik ya Kak. Yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang akan kakak ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuaikan dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan 3 refleksi, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak menyentuh 3 tahap tersebut. Refleksinya ya Kak. Tahap pertama tentang what Kak, apa mengali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 1.1 sampai 2.5 Kak. Selanjutnya, tahap kedua adalah pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Kelima, keseluruhannya tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan. Nggak nampak sini. Nah, nih. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak dalam proses refleksi. 1, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Nah, jujurlah tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. 3, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi,
Cukup peristiwa atau ide penting. Keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan secara berproses di PKG ini, Kak. Nah, ini dia, Kak, rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini contohnya, Kak. Boleh dipoto, Kak. Ini rubriknya, Kak, penilaiannya. Sini ada kriteria, tahap refleksinya, Kak. What, so what, no what. Sangat baik, baik, cukup, kurang. Ada 4 item. Ini lini masanya, Kak. Penyusunan aksi nyata setelah sesi persiapan. Selanjutnya, upload RPP, video pembelajarannya, Kak. Rentang 8 hari. Efektif setelah persiapan. Inilah alurnya lini masanya, Kak. Terakhir, refleksi dan aksi nyata tetap mayan, Kak. Oke, kakak-kakak ingin bertanya, Kak? Mungkin banyak tadi, Kak. Tapi intinya, Kak, gini, Kak. Buat aja video, Kak, apa yang telah kita pelajari selama ini, Kak. Tapi berpusat pada peserta didik. Nah, gitu, Kak. Kakak-kakak hanya sebagai memfasilitasi, Kak. Buat anak-anak tuh bergerak semua, Kak. Benamkan gerak kepada anak, Kak. Jadi tidak terlalu perlu kakak pikirkan kali yang sebanyak-banyak itu tadi. Yang penting kakak lakukan video pembelajaran 30 menit. Apa yang telah kita pelajari tadi, contohnya tentang strategi mengajar, model pembelajaran apa, timbal balik, boleh kakak lakukan, Kak. Oke, ada yang ingin bertanya, Kak? Tentang aksi nyatanya, Kak? Bentar, Kak. Oke, Kak Saula, silakan. Silakan, Kak. Oke, saya mau bertanya, Kak. Yang pertama, batas waktunya kapan nih pembuatan videonya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini pembuatan video terakhir atau masih ada lagi sesudah pembuatan video yang akan dilaksanakan ini? Itu aja dulu, Kak. Makasih. Oke, terima kasih, Kak Saula. Yang pertama ini, tunggu sebentar, Kak. Kakak menguploadnya sebentar. Ini kakak unggah produk aksi nyatanya, Kak, nanti di 18 November, Kak. Jadi kakak mulai dari besok membuat, Kak Saula, itu enggak masalah. Terakhirnya 18 November, Kak. Oke. Ini unggah aksi produk aksi nyata. Setelah itu unggah produksi refleksinya, Kak. Nah, refleksinya itu yang seperti contoh tadi, Kak. Nanti banyak beredar itu, Kak. Dan video yang lain, Kak, ada lagi nanti nih, Kak. Nah, nanti lain lagi. Activity ini baru aksi nyata. Nanti ada lagi video seperti rencana tindak lanjut RTL. Nah, nanti lebih lanjutnya saya jelaskan lagi nanti, Kak. Jadi refleksi ini berupa catatan-catatan lah berarti. Nah, iya betul. Catatan-catatan seperti so what, no what, nah, apa yang terjadi gitu aja, Kak. Oke, makasih. Bentar, Kak. Kalau videonya, Kak,
30 menit ya, Kak? Nggak ada kendala di video nanti kan, Kak Saula? Yang jelas dicoba dulu kan itu. Oke. Hasilnya nanti. Aman, yang penting Kakak buat aja gitu, Kak. Terima kasih Kak Saula. Ada lagi kakak-kakak yang lain mengenai aksi nyata nih, Kak? Oke, Kak Ade silakan. Ya Kak, terkait video Kak. Jadi kan menurut saya kalau video yang kemarin bisa nggak lagi kita pakai? Karena menurut saya sudah sesuai itu dengan yang Kakak perintahkan. Ya, memang udah sesuai kali, Kak. Ya paling tidak 90% lah Kak, insya Allah Kak. Oh, tapi kalau bisa Kakak usahakan yang baru, usahakan ya, Kak. Ya Kak, karena kami mendekati ujian ini mau kerja borongan nih Pak. Oke Kak Ade. Yang penting tahu langkah-langkahnya ya, Kak. Siap Kak. Yuk. Lagi kakak-kakak yang lain. Kak Saula masih bingung? Siap. Ya. Ya. Ada lagi, Kak? Kalau ada di kolom chat bisa, Kak. Bentar ya, Kak, saya cas laptop sebentar. Oke, Kak Mustofik. Kak, apa diharuskan buat video pembelajaran dan buat modul ajar lagi, Kak? Kak Mustofik, kalau saya ngomong dengar nih. Boleh, Kak. Oh, dengar. Ya, ini kita buat aksi nyata, Kak. Setelah kita mempelajari apa yang kita pelajari, kita buatlah di sebuah video 30 menit, Kak, aksi nyatanya. Yang telah kita pelajari tentang strategi mengajar, model-model mengajar itu. Jadi kita tuangkan di aksi nyata, Kak. Untuk kita praktekkan di lapangan selama 30 menit, Kak. Bentar, Pak. Bentar. Saya ngecas dulu. Bentar ya, Kak. Saya ngecas apa? Referensinya gini aja, Kak. Buat aja video, Kak, 30 menit. Setelah buat di video menit, contoh pembelajaran otentik sepak bola. Seperti itu aja, Kak. Nggak perlu ribet-ribet kali, Kak. Yang penting video itu ada salah satu yang kita pelajari, Kak. Jadi nggak usah khawatir. Nanti yang nilai saya tuh, Kak. Buat aja pembelajaran asesmen otentik, Kak. Bukan permainan itu, Kak. Kan yang berpusat pada peserta didik kan, semuanya bergerak tuh, Kak. Yang penting bergerak anak-anak, Kak. Jangan di video tuh yang lakukan 1 orang, yang lain duduk antri. Tuh jangan, Kak. Hindari itu, Kak. Penting video 30 menit. Jangan ada diedit. Udah bagus tuh, Kak. Lagi kakak-kakak yang lain yang kurang jelas.
Bentar. Ada lagi Kak ingin bertanya? Aksi nyata Kak? Yang penting kakak-kakak membuatnya enjoy, tidak terbebani, santai. Buat video pembelajaran 30 menit yang berpusat pada peserta didik, siswa aktif bergerak, siswa belajar gerak melalui sepak bola, siswa belajar gerak melalui bola voli, siswa belajar gerak melalui bola kecil atau bola kasti, boleh Kak. Penting siswa bermain asesmen secara otentik, boleh juga. Modul ajar, buat seperti backward design, dari tujuan dulu, asesmen, dan strategi pembelajarannya Kak. Kamus. Sepertinya untuk hal ini jadi terbebani nih Kak, kalau aksi nyatanya diiringi dengan video pembelajaran lagi. Oh, prosesnya seperti itu Kak Mus. Videonya 2 kali. Kalau video pertama itu diserahkan kepada kakak, yang kedua nih buat video lagi Kak setelah kita mempelajari semua modul Kak. Itulah aksi nyatanya Kak. Tapi saya kasih keringanan, jangan terbebani kakak-kakaknya. Buat aja 30 menit Kak. Yang penting anak bergerak Kak. Nah, itulah inti dari saya Kak. Tapi bukti fisiknya harus ada videonya Kak. Kalau nggak ada itu sedikit susah Kak. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Tugas aksi nyatanya. Saya rasa kakak-kakak ini bisa nih. Kak Mus, sudah di mana? Buka Kak. Oh, kamar tua Kak Mus, sama nih ya. Langsung turun main atau gimana nih, melatih aja? Buka Kak, kalau ngomong. Kak Mus sama Kak Hamta tuh main itu Kak. Oh, iyalah bagus ya. Kak Marata itu tuh Kak, berarti. Ya Kak Nugra. Baru dengar suara Kak Nugra. Dari mana Kak Nugra? Tadi dari ngantar belanja Kak. Sore. Di Pekanbaru. Enggak ke sore, belanja ke sore. Oh, iya ya, kirain tadi mau bawa anak gitu Kak. Enggak. Gimana Kak Anugrah? Enggak ada kendala di aksi nyata kan? Enggak ada sepertinya Kak. Jadi intinya kita buat video pembelajaran 30 menit yang berpusat pada didik, itu aja Kak intinya. Dalam bentuk permainan, anak-anak itu bergerak semua. Ya kan? Itu intinya itulah Kak. Benamkan gerak kepada anak Kak. Yang penting anak-anak semuanya bergerak Kak. Ya, oke. Mantap Kak. Kak Yusmi ada lagi? Kendala? Oh, memang ya, Kak. Ya. Apa itu Kak? Ada kendala di aksi nyata nanti Kak? Sepertinya ada Kak. Nggak ada. Ada. Kak Yusmi. Nanti saya bilang tak ada pula kan. Kendalanya harus banyak bagi waktu Kak. Itu aja Kak. Iya. Itu caranya.
di waktu jam masuk aja sebelum ujian lah Kak, kan? Rencana mau pas jam pelajaran masuk, itulah kita buat video Kak. Rencana itu pula kan. Iya. Saya selingi aja. Mana saya video yang kemarin aja Kak, karena kan semalam tuh saya udah ngambil video untuk PPG kan Kak. PPG, oh. Ya, Itu materinya pas, poli. Teknisnya saya serahkan ke kakak lah itu ya. Nah, penting ada bukti fisiknya Kak. Karena kemarin tuh poli materinya kan. Itu tadi kan seperti yang kakak bilang tuh, materinya juga poli. Boleh materi lain itu Kak. Oke. Iya. Nah, kalau boleh materi itu berarti tak ada kendala ya Kak, karena udah selesai. Saya pengen kakak tuh nggak terbebani, kakak enjoy, enak melakukannya, itu intinya Kak. Asal jangan banyak-banyak tugas saya Kak. 3 tugas yang saya apain ini. PPG, PKG, tugas sekolah. Ya Kak, semoga lancar semua Kak. Amin. Oke Kak, berarti siap Kak? Oke, siap-siap. Jadi kalau ada kendala lebih lanjut Kak, boleh hubungi di WA grup atau pribadi ya Kak. Siap. Kita sesi foto bersama Kak. Coba buka sebentar Kak. Salah lagi. Siap Kak. Oke, siap. 1. Kak Eki ada nih. Saya ngambil apa ini aja, diskusi ini aja. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke Kak. Siap. Oke Kak, nanti lebih lanjutnya Kak bisa kita diskusikan lagi atau kita ditanya di WA group atau pribadi saya tentang aksi nyata nih Kak. Yang penting kakak melakukannya senang ya Kak, enjoy, jangan terbebani ya Kak. Tetap siap, Kak. aktivitas ya Kak. Dan jangan lupa ke olahraga Kak Anugrah. Iya itu Kak Eki udah ngajak pemain badminton aja tuh Kak Eki. Ya boleh, badminton bagus juga ya kan, yang penting rutin. Tenang tua. Setiap minggu rutin kan. Supaya kalau gerakan masih bagus kok, masih apa, tinggal diasah aja lah gitu Kak. Futsal masih bisa juga tuh. Atau main voli sama Kak Ade itu. Nah, Kak Ade itu pula main voli sering tuh. Kak Toping keren ya. Kak. Lompatnya udah nggak kuat lagi. Itu catur yang dikuasai itu kan. Toping itu seksi kali dia tuh ha. Dia mau jadi asisten. Pemain poli pensiun. Pensiun tua. Ya. Oke lah Kak, terima kasih Kak. Saya mau berangkat lagi nih ke Minas nih Kak. Oke Kak, hati-hati. Weekend hati-hati Kak ya. Weekend. Semoga kakak sehat ya. Minas Kak, apa kabar weekend tuh? Iya. Ya, udah lama Kak nggak pulang nih. Thank you kakak-kakak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ke kakak semua ya. Oke.